Review definisi marketing atau brainstorming. Yang pertama, marketing yaitu cara kerja untuk menjual atau memasarkan suatu barang atau produk. Yang kedua, marketing, cara seseorang atau organisasi perusahaan dalam meningkatkan volume penjualan suatu produk. Yang ketiga, pemasaran ialah suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak yang saling membutuhkan barang atau jasa dengan acuan kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Marketing, suatu pemasaran yang dilaksanakan untuk mengenalkan suatu produk kepada konsumen. Yang kedua, marketing atau pemasaran adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan menawarkan barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen kepada konsumen supaya barang atau jasa dapat dikonsumsi oleh konsumen. Yang ketiga, marketing, suatu alat atau usaha untuk menawarkan atau menjual barang yang telah diproduksinya. Yang keempat, pemasaran atau marketing, usaha yang dilakukan agar produk dikenal oleh pasar atau konsumen. Usaha yang dilakukan termasuk promosi melihat peluang pasar. Marketing adalah suatu perbuatan memasarkan suatu barang atau jasa yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dengan perbuatan ini seseorang atau kelompok orang tertarik untuk menggunakannya atau membelinya. Marketing berasal dari kata market yang artinya pasar, jadi marketing adalah usaha pemasaran. Marketing ialah suatu upaya untuk memasarkan sesuatu, baik itu barang atau jasa yang ditunjukkan pada konsumen. Marketing, proses pemasaran barang yang dijual belikan. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial di mana kumpulan individu atau kelompok memperoleh apa yang mereka inginkan atau butuhkan melalui tindakan kreatif, penawaran, dan pertukaran produk atau jasa yang bernilai secara terbuka dengan pihak lain. Philip Kotler, P.7. Tujuan pemasaran: memahami karakteristik konsumen atau pelanggan, siapa, apa yang diinginkan, dan apa yang dibutuhkan. Yang kedua, merancang dan menyampaikan produk atau jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. Needs, wants, and demands. Needs menggambarkan permintaan dasar manusia seperti makanan, air, udara, baju, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan hiburan. Describe basic human. Needs dapat menjadi wants jika mereka diarahkan pada suatu kebutuhan yang lebih spesifik yang dapat mewujudkan kepuasan mereka. Demands, permintaan, adalah suatu bentuk kebutuhan produk atau jasa yang spesifik dan dapat diperoleh karena adanya kemampuan. Era global, suatu era yang menggambarkan percepatan interaksi yang luas dan tidak lagi terikat oleh batas yurisdiksi negara. Negara telah menjadi desa dunia. Dunia yang terglobalisasi berarti saling terhubungkannya peristiwa dua polek sosbud dilihat dari keluasan, kedalaman, dan kecepatannya. Globalisasi ekon adalah proses terintegrasinya perekon negara-negara ke arah masyekon dunia yang saling terkait. Satu, kedekatan merupakan suatu fungsi dari menyusutnya dunia, artinya bahwa jarak dan waktu tidak lagi menjadi penghalang untuk melakukan interaksi. Para manajer sekarang bekerja dalam kedekatan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya, berhadapan dengan pelanggan, pesaing, pemasok, dan pemerintah yang jauh lebih banyak dan beragam. Karena kemajuan teknologi dan telekomunikasi memungkinkan orang di seluruh dunia mengirimkan suara, video, dan faksimal informasi dalam waktu beberapa menit. Jadi para manajer sekarang bersaing atau bahkan bekerja sama dengan pemain global. Honda misalnya memindahkan hampir 60 spesialis Amerika ke Jepang pada tahun lalu untuk bekerja sama. 2. Lokasi. Bahwa lokasi dan integrasi dan organisasi atau bisnis yang beroperasi melampaui batas nasional merupakan bagian dari globalisasi. Misalnya Perus, Telepon, American Telephone dan Telegraph
didesain di Amerika Serikat, dibuat di Singapura dan di AS, kemudian dijual di seluruh dunia. Pelanggan yang menggunakan peralatan itu dihubungkan dengan jasa AT&T jarak jauh sehingga mampu menjangkau semua penjuru dunia. Toyota, Nissan, dan Honda mengoperasikan pabrik perakitan mobil di Amerika Serikat. Pada September 1993, manajer Honda mengumumkan rencana untuk membuat semua Honda Accord dan Civic yang dijual di AS. 3. Sikap. Bahwa globalisasi mengacu pada sikap baru, yang terbuka dalam mempraktikkan manajemen secara internasional. Menurut Stoner, sikap ini menggabungkan keingintahuan tentang dunia di luar batas nasional dengan kemauan untuk mengembangkan kemampuan bisnis guna berpartisipasi dalam ekonomi global. Keiichi Ohmae menjelaskan masalah ini dengan pernyataan sederhana, tidak ada luar negeri lagi. 2. Pemasaran global. Warren J. Keegan, pada dasarnya konsep pemasaran merupakan suatu disiplin universal, artinya disiplin pemasaran dapat diterapkan dimanapun juga, di Zanzibar maupun USA, dan disiplin yang sama juga dapat diterapkan di Indonesia maupun Jepang. Pemasaran merupakan kumpulan dari konsep, sarana, teori, kebiasaan, dan prosedur, serta pengalaman. Semua unsur ini tersusun dalam sebuah kerangka pengetahuan yang dapat diajarkan dan pelajari. Namun, walaupun pemasaran bersifat universal, kebiasaan pemasaran tentu bervariasi dari suatu negara ke negara yang lain. Setiap orang dan setiap negara bersifat unik. Kenyataan, perbedaan ini tidak bersifat substansial, berarti kita dapat memasarkan negara untuk pakaian. Konsep pemasaran. Pada dekade terakhir, konsep pemasaran telah berubah secara dramatis. Konsep semula memfokuskan pemasaran pada produk dengan membuat produk lebih baik yang didasarkan pada standar dan nilai internal atau lokal. Tujuannya profit dan cara mencapainya dengan menjual atau membujuk pelanggan potensial untuk mempertukarkan uangnya dengan produk Perus. Konsep 2, pada 1960-an muncul konsep baru pemasaran dengan mengalihkan fokus pemasaran dari produk ke pelanggan. Tujuan konsep profit, tetapi cara mencapainya menjadi lebih luas, mencakup seluruh bauran pemasaran atau marketing mix yang dikenal dengan 4P, product, price, promotion, and place, atau saluran distribusi. Konsep 3, memasuki tahun 1990-an, konsep baru dari pemasaran dianggap telah ketinggalan zaman. Pemasaran menuntut adanya konsep strategis. Konsep strategis merupakan suatu perkembangan besar dalam sejarah pemikiran pemasaran, mengubah fokus pemasaran dari pelanggan atau produk ke pelanggan dalam konteks lingkungan eksternal yang lebih luas. Memahami segala sesuatu tentang pelanggan saja tidak memadai. Agar pemasaran berhasil, pemasar harus memahami ihwal pelanggan dan dalam konteks yang lebih luas, termasuk persaingan, kebijakan, peraturan dua pemerintah dari negeri di mana pelanggan berada, serta kekuatan dua makroekonomi, sosial, dan politik yang lebih luas yang membentuk perkembangan pasar. Catatan. Untuk mencapai strategi yang dilakukan, perlu jaringan kerjasama atau networking. Pertanyaannya, dengan siapa kerjasama atau jaringan itu dibentuk? Dengan pemimpin, staf YBS, pengguna produk, atau siapa? Jika jaringan sudah ketemu atau ditentukan dan bisa dihubungi, maka kita perlu seni komunikasi dan negosiasi agar dapat berhasil. Minggu depan uraikan komunikasi dan negosiasi. Pergeseran ke konsep strategis pemasaran adalah dalam hal tujuan pemasaran, yaitu dari laba menjadi keuntungan bagi pihak yang berkepentingan, yang meliputi individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan dalam kegiatan sebuah perusahaan, yakni yang meliputi karyawan, manajemen, pelanggan, masyarakat, dan pemerintah. Mengakses pasar LN, memahami dan menyesuaikan persaingan, kebijakan, peraturan, kekuatan dua makroekonomi, sosial, dan politik di negara tujuan. Dalam konsep ini,
Laba sebenarnya merupakan imbalan atau reward dari kinerja memuaskan pelanggan dengan cara yang bertanggung jawab atau yang dapat diterima oleh Messi. Karena itu, untuk bersaing dalam pasar diperlukan tim karyawan yang memberikan komitmen untuk inovasi terus-menerus dan menghasilkan produk bermutu tinggi. Dengan kata lain, fokus pemasaran adalah pelanggan dalam konteksnya dan menyampaikan nilai dengan menciptakan keuntungan bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam konsep pemasaran strategis, kemampuan menghasilkan laba tetap tidak dilupakan, bahkan merupakan cara kritis untuk akhirnya dapat menciptakan manfaat bagi pihak yang berkepentingan. Cara yang dipakai adalah manajemen strategis yang memadukan pemasaran dengan fungsi manajemen lainnya. Tugas manajemen strategis adalah menghasilkan laba yang dapat menjadi sumber dana untuk investasi dalam bisnis. Akhirnya, konsep strategis pemasaran telah menggeser fokus pemasaran dari paradigma memaksimalkan mikroekonomi menjadi fokus pada mengatur kemitraan strategis dan memposisikan Perus di antara para penjual dan pelanggan. Konsep pemasaran yang diperluas ini oleh Jack Welch, ketua dan CEO General Electric, disebut sebagai pemasaran tanpa pembatas. Maka konsep dan filosofi pemasaran adalah kumpulan kegiatan dan proses bisnis. Aktivitas pemasaran yang disebut 4P kemudian diperluas menjadi 5P dengan menambah probe atau riset. Proses manajemen pemasaran adalah tugas memfokuskan sumber daya dan tujuan organisasi pada kesempatan dalam satu lingkungan. Ada 3 prinsip dasar yang mendasari pemasaran. Kuis 1. Yang pertama, fenomena globalisasi dapat dilihat dari 3 faktor. Deskripsikan tersebut. Berikan penjelasan tentang konsep pemasaran. 3 prinsip pemasaran. Inti dari pemasaran dapat diringkas dalam 3 prinsip dasar. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan dan tugas pemasaran. Yang kedua, kenyataan persaingan dan pemasaran. Yang ketiga, nilai pelanggan dan persamaan nilai. Intisari pemasaran adalah menciptakan nilai bagi pelanggan yang lebih besar daripada nilai yang diciptakan pesaing. Gambar 2. Nilai pelanggan ini dapat dinaikkan dengan memperluas atau memperbaiki produk dan atau manfaat jasa dengan menurunkan harga atau gabungan dari unsur ini. Jika harga sebagai alat untuk bersaing, Perus harus mempunyai strategi keunggulan biaya atau yang lebih efisien agar dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang dapat dipertahankan. Efisiensi biaya dapat berasal dari upah tenaga kerja yang murah atau pembelian bahan baku yang murah, biaya operasional manufaktur atau pabrik, atau biaya manajemen yang lebih efisien. Cara lain dapat melalui pengetahuan atau pemahaman tentang pelanggan digabungkan dengan gaya inovasi dan kreativitas yang dapat mengarah pada perbaikan produk dan jasa atau continuous measurement yang bermakna bagi pelanggan. Intisari pemasaran adalah menciptakan nilai bagi pelanggan. Nilai manfaat produk atau jasa. Yang pertama, kebijakan harga dengan strategi keunggulan biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya operasional, biaya manajemen yang lebih murah. Yang kedua, perbaikan produk atau jasa, memahami keinginan pelanggan. Yang kedua, daya inovasi atau kreativitas Perus. Prinsip dasar pemasaran kedua adalah keunggulan kompetitif. Artinya bahwa penawaran total dihadapkan persaingan yang relevan yang lebih menarik pelanggan. Keunggulan dapat muncul dalam bentuk apapun yang ditawarkan Perus, produk, harga, iklan, dan promosi di tempat penjualan, serta sistem distribusi produk itu sendiri. Agar kompetitif, penawaran total harus lebih menarik dari yang ditawarkan oleh pesaing, sehingga lebih unggul. Keunggulan dapat karena mutunya lebih baik atau harganya yang lebih rendah. Yang ditawarkan perusahaan. Yang pertama produk, yang kedua harga, yang ketiga promotion, yang keempat sistem distribusi. Lebih unggul.
Yang ketiga, fokus. Prinsip ketiga adalah fokus atau konsentrasi perhatian. Fokus diperlukan untuk memusatkan perhatian sehingga tugas untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan keunggulan dapat tercapai. Perus, besar atau kecil yang ingin sukses harus dapat memahami dan menerapkan prinsip ini. Contoh, IBM sukses karena memfokuskan pada kebutuhan dan keinginan pelanggan dalam industri memprosesan data. Namun pada tahun 90-an mengalami krisis karena ternyata persaingannya telah lebih jelas memfokuskan perhatian pada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Perus, Dell, dan Compaq mampu memberikan suatu pengolahan data serta menawarkan harga rendah kepada para pelanggan. Sementara IBM dengan penawaran mutu produk yang sama, tapi harganya lebih mahal. Dahulu IBM memiliki pangsa yang luas bahkan menguasai pasar. Sekarang di pasar komputer nilai nama IBM. Persaingan global dan keunggulan kompetitif nasional. Konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan dari perluasan kegiatan pemasaran global adalah tumbuhnya persaingan global. Dalam semua industri, persaingan global merupakan faktor kritis yang mempengaruhi sukses. Contoh, persaingan dalam industri mobil AS dan Jepang. Semakin besar mobil, semakin tinggi juga harganya. Itulah persaingan global dan keunggulan kompetitif nasional. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa negara tertentu adalah cocok sebagai pusat kegiatan untuk industri tertentu? Misalnya AS, sebagai pusat komputer pribadi. Jerman, pusat mesin cetak. Bahan kimia. Menurut Porter, suatu negara dapat memiliki keunggulan kompetitif karena beberapa hal. Kondisi faktor mengacu pada anugerah sumber daya yang ada di suatu negara. Faktor-faktor ini diwariskan. 5 kategori tersebut adalah sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya pengetahuan, sumber daya modal, dan yang terakhir, infrastruktur. Mungkin itu 5 kategori dari faktor-faktor yang mengacu pada anugerah. Kondisi permintaan. Sifat kondisi permintaan di negara asal bagi produk dan jasa perusahaan atau industri penting karena hal ini menentukan tingkat dan sifat perbaikan serta inovasi oleh perusahaan dalam negara itu. Contoh, perusahaan Jepang melakukan investasi besar-besaran dalam otomasi modern. Industri terkait dan pendukung. Kehadiran industri yang bersaing secara internasional dalam suatu negara dalam bidang yang berkaitan dengan atau langsung mendukung industri lain dapat memberikan keunggulan bersaing pada industri tadi. Contohnya, penjualan komputer AS menciptakan permintaan terhadap Microsoft. Contohnya seperti AS yang menjual komputer dan menciptakan permintaan terhadap Microsoft. Strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Perbedaan gaya manajemen, keterampilan mengorganisasikan, dan perspektif strategis menciptakan keunggulan dan kerugian untuk perusahaan yang bersaing di berbagai tipe industri. Seperti juga perbedaan dalam intensitas persaingan domestik. Di Jerman cenderung bersifat hierarkis. Italia tampak seperti bisnis kecil. Dari pemasaran domestik ke pemasaran global. Yang pertama, pemasaran domestik. Yang kedua, pemasaran ekspor. Yang ketiga, pemasaran internasional. Yang keempat, pemasaran multinasional. Yang kelima, pemasaran global atau
Transnasional. Mungkin ini 5 dari pemasaran ke pemasaran global. Pemasaran domestik, yaitu pemasaran yang secara nyata ditujukan pada pasar dalam negeri. Pemasaran ekspor, yaitu pemasaran yang ditujukan pada pasar luar negeri selain dalam negeri sendiri. Pemasaran ekspor merupakan tahap awal untuk merespon peluang pasar di luar negeri. Pasar luar negeri dijadikan sasaran dan menggantungkan diri pada produksi dalam negeri untuk masuk pasar ini. Fokus pada tahapan ekspor memanfaatkan pengalaman dalam negeri, namun bagi Perus yang canggih akan mempelajari pasar sasaran dan mengubah produknya agar sesuai dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan di negara sasaran. Jadi 2 itu pemasaran domestik dan pemasaran ekspor. Pemasaran internasional. Pemasaran internasional selangkah lebih jauh dari ekspor. Perus pemasaran internasional banyak melibatkan diri dalam lingkungan pemasaran di negara tujuan. Misalnya, dalam hal kebutuhan bahan baku atau resource, Perus mulai memenuhinya di negara tujuan agar lebih kompetitif dibandingkan dari negara asal. Dalam hal distribusi produk, pemasaran internasional tidak terlalu menggantungkan diri pada pedagang perantara atau broker dari negara tujuan, tetapi lebih berminat mendirikan perwakilan langsung untuk mengkoordinasikan pemasaran di negara sasaran. Perwakilan Perus ini memfokuskan pada pemanfaatan produk dan kompetensi Perus di negara tujuan, dan merupakan jaringan internasional yang akan memperkuat posisi tawarannya di pasaran internasional. Berdasarkan yang keempat, pemasaran multinasional. Berdasarkan pengalaman internasionalnya, Perus mulai memfokuskan pada pengalaman atau kondisi empiris dan produk di negara tujuan dengan menyadari perbedaan dan keunikan lingkungan di dalam negara tadi. Melalui inovasi dan upaya adaptasi pada kebutuhan dan keinginan yang unik atau beragam dari para pelanggan di negara tujuan itu, Perus mengembangkan jaringan pemasaran baru ke berbagai mancanegara melalui program atau investasi. Perus yang beroperasi seperti ini disebut sebagai multinational corporation atau disingkat dengan MNC. Yang ketiga, pemasaran global atau transnasional. Pemasaran global atau transnasional memfokuskan pada proses adaptasi pemanfaatan aset, pengalaman dan produk secara global dengan kondisi unik atau beragam di setiap negara sasaran. Konsep ini mengakui budaya universal atau multibudaya dan multikultural serta perbedaan pasar yang beragam. Jika Perus internasional menerapkan kampanye komunikasi yang sesuai di negara asalnya. Kedua, dan pendekatan Perus multinasional dengan cara menciptakan kampanye unik di setiap negara sasaran. Yang ketiga, maka Perus global atau transnasional akan membedakan apa yang bersifat global dan universal serta apa yang spesifik dan unik menurut negara sasaran. Jadi, Perus global atau transnasional akan menerapkan kampanye komunikasi yang bersifat global dan universal, tetapi dengan tidak mengabaikan hal-hal yang spesifik dan unik di negara sasaran. Produksi dalam negeri menjadi pasar dalam negeri. Produksi dalam negeri jadi pasar dalam negeri dan pasar luar negeri melalui perantara. Karakteristik: kebutuhan resource atau SDM dan bahan baku tidak harus dari negara asal. Yang kedua, memanfaatkan produk bahan dan tenaga kerja lokal yang kompeten. Yang ketiga, pemasaran produk melalui perwakilan langsung, tidak melalui broker. Yang keempat, perwakilan merupakan perluasan jaringan. Karakteristik: jaringan usaha di beberapa melalui program investasi multinasional corporation atau MNC. Mempertimbangkan pengalaman pemasaran internasional, memperhatikan perbedaan dan keragaman lingkungan negara tujuan, inovatif dan menyesuaikan dengan kebutuhan atau selera pelanggan negara tujuan. Karakteristik: adaptasi pemanfaatan aset,
pengalaman dan produk secara global yang beragam atau unik, mengakui budaya universal, serta perbedaan pasar yang beragam, membedakan apa yang bersifat global dan universal, serta apa yang spesifik dan unik menurut negara sasaran, mengutamakan komunikasi global dan universal dengan tidak mengabaikan hal-hal yang spesifik dan unik negara sasaran. Persamaan dan perbedaan pemasaran domestik dengan pemasaran global. Persamaannya terletak pada konsep dasar, kegiatan, dan proses pemasaran. Perbedaannya, lingkungan nasional tempat pemasaran global dilaksanakan, sistem perorganisasian, serta program pemasarannya kadang berbeda antara yang ditetapkan di negara asal dengan negara sasaran. 2. Globalisasi pasar. Giddens 1999 merumuskan globalisasi sebagai interkoneksi sedunia pada level kultural. Yang kedua, proses konvergensi aspek dua budaya. Ketiga, globalisasi sebagai produksi dan distribusi produk dan jasa yang memiliki keseragaman tipe dan kualitas seluruh dunia. Asumsinya bahwa integrasi yang melampaui batas-batas negara berpotensi menghasilkan skala ekonomis pada level perusahaan dan produk dua bermerek global. Substansinya, keseragaman produk di semua pasar, intensitas dan lingkungan kompetisi menjadi global atau tidak lokal atau nasional. Faktor 2 pemicu globalisasi pasar: customer, cost, country, competition. Plus 3C, communication teknologi, capital, dan chain. Faktor pelanggan atau customer drivers merupakan faktor yang paling dominan. Kesamaan kebutuhan konsumen, munculnya pelanggan global, saluran distribusi global, transferable marketing, leading market, dan faktor biaya atau cost driver, biaya operasional yang paling menguntungkan, skala ekonomis, lingkup ekonomis, keunggulan sumber daya, atau sourcing advantage. Faktor 3, faktor negara atau country driver. Regulasi dan kebijakan perdagangan LN menghambat investasi dan perusahaan berdampak terproteksinya pasar domestik. Pemasaran global tidak berkembang. Liberalisasi perdagangan. Global marketing, pemasaran global, pemasaran. 1. Cara memperkenalkan produk agar dibeli konsumen. Yang kedua, strategi menjual produk. Tujuan marketing adalah terjualnya produk atau memindahkan produk. Global, dunia keseluruhan, worldwide. Maksudnya tanpa batas. Globalisasi
Dunia tanpa batas sama dengan desa dunia. Globalisasi merupakan sebuah proses, maka global marketing memasarkan produk lintas negara. Usaha memperkenalkan produk agar dibeli konsumen dalam lingkungan batas-batas jurisdiksi negara dunia tanpa memperhatikan interaksi, hubungan timbal balik dalam bentuk kegiatan ekspor atau impor antara satu negara dengan negara lain. Walaupun timbal balik itu dapat diartikan semuanya negara yang dimitra senantiasa melakukan ekspor dan impor. Integrasi ekonomi. Antar negara sudah saling ada keterkaitan, bahkan satu negara satu dengan yang lain akan saling tergantung. Artinya bahwa barang yang diperdagangkan oleh MNC bukan mustahil mulai dari bahan, proses produksi, produk atau hasil produksinya dilakukan di berbagai negara yang berbeda. STIE 2005-17 Mei 2008. Pemasaran merupakan yang pertama, kebiasaan. Proses atau upaya memindahkan barang siap pakai sampai ke tangan konsumen yang terjadi di suatu wilayah dan berbeda dengan wilayah lain. Yang kedua, konsep. Dari kebiasaan kemudian dijustifikasi secara ilmiah dan diakui kebenarannya oleh kebanyakan orang atau masyarakat. Tiga, teori. Artinya konsep pemasaran dapat digunakan sebagai rujukan secara ilmiah. Yang keempat, prosedur, yaitu proses atau urutan kegiatan atau tahapan yang harus dilakukan. Yang kelima, sarana atau instrumen dalam rangka untuk memindahkan barang yang siap pakai itu ke tangan konsumen. Angkatan 2004-2005 Unit 2 Global, lintas negara, menyeluruh tanpa ada batas yang menghambat. Marketing, menjual, memasarkan produk kepada konsumen, memperkenalkan produk kepada konsumen dengan tujuan untuk dibeli atau agar dimiliki oleh konsumen. Mendistribusikan produk sampai ke konsumen, memindahkan produk dari tangan produsen ke konsumen. Tugas marketer adalah memperkenalkan, menjual, dan mendistribusikan produk. Global marketing adalah usaha memperkenalkan, menjual, dan mendistribusikan produk dalam lingkup dunia. Strategi pemasaran menuju peningkatan volume penjualan, variabel X, variabel Y, advertising, pameran, sales promotion, diskon, hadiah tanpa peningkatan volume penjualan. Apakah peningkatan volume penjualan itu pasti dipengaruhi oleh strategi pemasarannya? Padahal orang membeli produk belum tentu karena dia mendapatkan informasi efektif tentang produk tersebut. Analisis statistik deskriptif, yaitu membandingkan data kegiatan strategi pemasaran selama 3 tahun. Volume pen J 3 tahun.
Analisis parsial, peningkatan volume penjualan. Analisis simultan, peningkatan volume penjualan. Konsep pemasaran atau global. Pengertian pemasaran berlaku secara universal, yang berbeda adalah kebiasaan. Paradigma lama pemasaran. Untuk berbisnis orang pasti butuh modal untuk membeli produk dagangan atau kulak untuk dijual kembali agar dapat laba. Karena itu, secara tradisional, setiap orang melakukan bisnis, maka orientasinya adalah membuat produk dalam pikirannya. Asal bisa membuat produk, maka dia akan mampu menjual dan memperoleh laba. Pasar. Dapat dinyatakan ada pasar jika ada konsumen dan ada produk. Di masa datang, bukan mustahil ada konsumen saja sudah dapat dikatakan pasar, atau hanya ada produk saja sudah dapat dinyatakan ada pasar. Bahkan yang penting sesungguhnya adalah akses terhadap pasar, yakni kemampuan pebisnis untuk mendapatkan konsumen. Agar produknya laku, pedagang harus membujuk konsumen, karena pedagang hanya berorientasi pokoknya laku, dengan laku dapat laba. Marketing mix. Produk, menguasai produk. Price, penetapan harga, kebijakan harga. Promotion, mengenalkan produk. Place, mendistribusikan produk. Marketing mix, bahwa seorang pedagang senantiasa berusaha memasarkan produk dengan jalan. Price, bahwa harga yang ditetapkan adalah harga yang dipertimbangkan berdasarkan aspek internal dan eksternal. Promotion, bahwa sebelum produk itu dibeli konsumen atau calon konsumen, terlebih dahulu dikenalkan agar konsumen mengenal produk dengan baik. Place, bahwa produk yang diperdagangkan dapat dipastikan tersalur atau terdistribusi ke konsumen. Konsep strategis adalah sebuah konsep bagaimana atau strategi apa yang harus dilakukan untuk menguasai pelanggan. Pelanggan diartikan memiliki dua kekuatan, internal dan eksternal. Kekuatan internal pelanggan adalah kekuatan yang berada pada diri pelanggan itu sendiri, misalnya selera, daya beli, keinginan, dan sebagainya. Kekuatan eksternal dimaksudkan adalah kekuatan yang berada di luar kemampuan atau kondisi pelanggan itu sendiri. Tugas marketer adalah bagaimana dapat mempengaruhi dua kekuatan tersebut agar konsumen mau membeli. Profit harus bagi dua ke pihak dua lain termasuk Messi. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya, artinya justru Perus lah yang pada kenyataannya sering mengambil untung dari Messi. Dalam hal ini, Perus menyisihkan sebagian dari labanya untuk membantu masyarakat. Perus yang mampu memberikan atau bagi dua keuntungan dengan Messi penelitian lain. Dengan demikian, Perus akan memperoleh image atau citra atau gengsi, brands image. Nilai yang diperoleh Perus misalnya akan mengatakan bahwa PR Jarum itu baikan selama Mas diberi bantuan oleh Jarum. Amerika adalah negara yang mendengung-dengungkan globalisasi dan perdagangan bebas, tapi pada kenyataannya sering pemerintahan USA harus melakukan kebijakan proteksi, dumping, atau permainan harga, pemungutan bea masuk yang
tinggi dan seterusnya. Padahal dengan cara dua seperti itu pemerintahan USA harus menanggung beban biaya dan sekaligus mengorbankan citra sebagai negara yang berorientasi global. Itulah arogansi. Dan untuk yang terakhir seperti ini, satisfaction, pemasaran bisnis, imbalan kerja atau hasil jerih payah. Jadi sekarang yang harus dilakukan perusahaan untuk dapat menciptakan nilai sebaik mungkin, pelanggan internal atau pelanggan eksternal, image positif, nilai, nama baik atau goodwill. Mungkin demikian materi yang saya dapat sampaikan. Semoga bisa diterima oleh ibu dosen dan teman-teman yang mungkin menontonnya. Terima kasih. Saya Eka Arna Putra, NPM 19321 22250.